Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut pada pembahasan al-kalamu wa ma yata'alafu minhu, bait yang ke-9 yang berbunyi wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kilmatum biha kalamun qad yu'am, yaitu satuan-satuan kalam disebut kalimah. Ya, karena kalau dalam jurumiyah itu adalah bahwa wa qasamuhu salah satu nisbun wa fi'lun wa harfun. Nah, itu namanya satuan-satuan kalam. Dalam bahasa Arab, kalimah itu sama dengan lafaz atau kata, yaitu rangkaian atau susunan dari huruf-huruf. Contoh, saya makan nasi. Nah, itu kan saya satu kata terdiri atas SAYA, kemudian makan satu kata terdiri atas MAKAN, dan nasi NASI, itu satu kata dan terdiri dari rangkaian huruf-huruf alfabet. Ini alfabet ya. Nah, kalau dalam bahasa Arab berarti umpamanya saya anak. Anak itu hamzah, nun, alif, anak. Kemudian itu disebut satu kalimah atau satu lafaz. Dalam bahasa Indonesia satu kata. Kalimah atau lafaz atau kata. Nah, anak, makan, akulu, hamzah, kaplam, hamzah, kaplam, itu kan satu kalimah, satu lafaz atau satu kata. Ar-ruza, alif, lam, roza, itu satu kata atau satu kalimah. Kalimah atau lafaz atau kata pengertiannya dalam istilah ilmu nahwu adalah huwa sautul mustamilu huwa sautun mustamilun ala ba'dil hurufil hijaiyati allati awaluhal alif wa akhiruhal ya wa akhrajat min lisanil insan. Lafaz atau kalimat atau kata itu adalah suara yang terdiri atas sebagian huruf-huruf hijaiyah. Tadi contoh ana itu hamzah, nun, alif. Makan, akulu, hamzah, kaf, lam. Terdiri atas sebagian huruf hijaiyah, sebagian. Yang huruf hijaiyah itu adalah awalul alif wa akhirul ya. Dimulai dari alif dan diakhiri dengan ya. Wa kharajat min lisanil insani, dan keluar dari mulut manusia, lisannya manusia. Nah, berarti ada susunan kata-kata. Nah, tapi bukan dalam bahasa Arab disebutnya bukan lafaz, bukan kalimah gitu. Ada kata-kata bahasa Arab, contohnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu alif, lam, sin, terus dan sebagainya, itu kan terdiri atas susunan huruf-huruf hijaiyah. Tapi wa kharajat min lisanil insan, tapi dia tidak keluar dari lidahnya manusia. Walaupun itu bahasa Arab, tidak disebut dengan kata-kata. Tidak disebut dengan kalimah atau lafaz, kalimah atau kata ya. Tadi harus suara itu dikeluarkan oleh manusia. Kan ada tuh beliau ngomongnya adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kan begitu. Ada. Sahabat semuanya, bahwa itulah yang disebut, makanya kita namanya Zaidun qaimun, ja'a bakrun. Zaidun, adapun Zaid itu qaimun, orang yang
berdiri itu kan za ya dal satu kata. Qaimun qaf ali hamzah mim satu kata lagi. Nah itu disebutnya kalimah atau kata atau lafaz. Terdiri atas suara yang terdiri dari beberapa atau susunan huruf-huruf dari sebagian huruf hijaiyah. Nah jadi itu bagian daripada itu yang disebut dengan kalimah atau lafaz atau kata. Nah kalimah atau lafaz dalam bahasa Arab itu ada 3. Bahasa Arab yang numpuk itu Quran itu yang segitu hebatnya. Ada 604 halaman dan berlembar-lembar, berhuruf-huruf itu terdiri atas 3 kata. Terdiri atas 3 lafaz, terdiri atas 3 kalimah. Kalimah, lafaz atau kata. Itu ya, pengertiannya tadi sudah. Nah, berarti apa? Berarti apapun bentuknya itu mesti tidak lebih dari itu gitu. Susunannya kayak apa saja mesti tidak akan keluar dari salah satu yang 3. Kalau tidak, namanya apa? Pertama isim, kata benda. Yang kedua fi'il, kata kerja. Yang ketiga harf, kata bantu. Jadi kalau mamanya ada kata-kata apapun, zaidun qaimun, ya kalau nggak isim ya fi'il atau huruf gitu. Itu tinggal dideteksi saja. Apakah dia termasuk isim atau fi'il atau huruf. Nah itu bagaimana caranya? Nanti kita akan bahas itu. Ya. Jadi apakah namanya isim, apakah namanya fi'il, apakah namanya huruf. Nah yang paling penting adalah yakinkan bahwa kata-kata yang ada dalam Al-Quran atau hadis atau bahasa Arab yang lain-lain hanya 3. Tersusun hanya dari 3 hal aja. Maksudnya 3 hal itu sudah harus semuanya 3-3-nya ada, tidak. Tetapi tidak boleh tidak keluar dari 3 hal itu, yaitu isim kata benda, fi'il kata kerja, harf kata bantu. Nah, bagaimana itu pengertiannya? Isim, nah pengertiannya atau kata benda pengertiannya adalah huwa kalimatun dallat ala maknan fi nafsiha walam tuqtaron bizamanin wat'an. Huwa kalimatun dallat ala maknan fi nafsiha walam tuqtaron bizamanin wat'an. Ulangi lagi, huwa kalimatun dallat ala maknan fi nafsiha walam tuqtaron bizamanin wat'an. Isim adalah atau isim kata benda. Isim atau kata benda adalah kalimah atau lafaz yang menunjukkan secara mandiri pada dirinya sendiri yang tidak dibarengi dengan waktu. Nah, yang tidak dibarengi dengan waktu dalam dalam susunannya itu. Contoh Muhammad. Nah, Muhammad. Mengucapkan Muhammadun mim ha mim dal itu tidak ada kaitannya dengan waktu, karena dalam bahasa Arab nanti ada waktu, yaitu ada waktu masa lalu, ada waktu saat ini, ada waktu masa yang akan datang. Mamanya ngomong Muhammadun, Muhammad ngomongnya saat ini, ya tidak berarti ngomong sedang Muhammad saat ini. Ngomongnya kemarin telah Muhammad. Ngomongnya masa yang akan datang akan Muhammad, enggak begitu. Kalau Muhammad ya saat ini tetap disebut Muhammad, gitu. Besoknya disebut Muhammad, masa yang kemarin juga menyebutnya Muhammad, karena tidak ada kaitannya dengan waktu. Ya, buku, kitabun, buku. Ya tidak, telah kitab, sedang kitab, akan kitab. Karena waktu ada 3 itu, telah, sedang, dan akan dalam bahasa Arab itu. Tapi ketika mengucapkan yang berbau kata benda, isim itu pasti tidak barengi dengan waktu. Nah, kalau mengucapkan kata kerja, yang kedua kalimah fi'il. Fi'il itu kata kerja. Kata kerja, kalimah fi'il atau lafaz fi'il atau kata fi'il, ya, kata kerja. Kata kerja itu apa kaidahnya? Huwa kalimatun dallat ala maknan fi nafsiha
waqturinat bizamanin wad'an. Ulangi, fi'il adalah huwa kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha waqturinat bizamanin wad'an. Huwa kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha waqturinat bizamanin wad'an. Fi'il atau kata kerja adalah ucapan atau susunan kata-kata atau lafaz, kalimah atau lafaz yang menunjukkan pada dirinya sendiri, dan dibarengi dengan waktu. Nah, dibarengi dengan waktu dalam pelaksanaannya. Contoh, saya ngomong belajar. Nah, belajar itu bisa saat ini belajar, gitu, sedang belajar, atau masa yang lalu telah belajar, atau masa yang akan datang akan belajar. Jadi saya sedang belajar, itu ada. Jadi ada waktunya, sedang. Nah, belajar itu harus bareng dengan waktu itu tadi, sedang belajar. Atau namanya belajarnya kemarin, berarti saya telah belajar, ada waktunya, telah belajar. Atau saya belajarnya besok, masa yang akan datang, besok berarti mamanya hari sekarang kan hari Rabu, besok hari Kamis. Nah, besok Kamis berarti saya akan belajar ini waktu akan belajar. Belajar itu dibarengi dengan akan. Nah, berarti telah masa yang lalu, telah belajar, sedang belajar, akan belajar. Jadi mesti dengan itu, mesti ada keterangan waktunya. Tanpa waktu nggak bisa. Nah, duduk ya begitu, telah duduk, sedang duduk, akan duduk. Itu berdiri, ya telah berdiri, sedang berdiri, akan berdiri. Nah, itu namanya adalah kalimah fi'il atau lafaz fi'il atau kata fi'il atau kata kerja. Yang ketiga yaitu kalimah harf atau kata bantu. Kalimah harf itu apa? Pengertiannya atau qaidahnya, definisinya, deskripsinya. Kalimah harf itu adalah huwa kalimatun dalat ala ma'nan fi ghairiha, yaitu kalimah atau lafaz yang menunjukkan pada dirinya itu harus dikaitkan dengan yang lain. Contoh, di atau dalam. Ngomong di dalam bahasa Arab fi. Dalam bahasa Arab itu fi. Di, fi. Nah, itu nggak bisa ngomong fi doang, di doang. Di itu harus ada kalimat sebelumnya dan sesudahnya. Contoh mamanya, saya di dalam masjid, ana fil masjidi. Nah, jadi ngomong fi itu dia tidak bisa ngomong sendirian fi doang. Kemudian harus didahului oleh kalimat saya dan disambung dengan kalimat masjid. Nah, itu kalimah di atau dalam bahasa Arab fi itu berarti kata huruf atau kalimah huruf atau lafaz huruf itu nggak bisa berdiri sendiri, nggak bisa ngomong di doang, ngomong fi doang, tidak bisa. Tetapi harus disambungkan dengan kalimat sebelumnya atau sesudahnya. Namanya itu tidak bisa berdiri sendiri. Kalau tadi kan ngomong Muhammad ngomong Muhammad, tidak harus ngomong telah Muhammad, sedang Muhammad, akan Muhammad. Ya, jadi dan dia sudah, orang kalau ngomong Muhammad paham, oh Muhammad ya orang, itu kan nama orang, itu nama salah satu orang. Kalau ngomong belajar, berarti belajar itu paham orang. Oh ya, sedang belajar, akan belajar, telah belajar, sedang belajar, akan belajar. Jadi ngomong belajar itu paham, oh sedang melakukan sesuatu pekerjaan. Tapi kalau ngomong di doang, fi atau ke ila dalam bahasa Arab, ila itu nggak bisa ngomong ila doang, harus ngomongnya saya ke masjid umpamanya, ana ilal masjidi. Nah, ada ila itu huruf, masjid itu kalimah setelahnya, saya kalimah, ana kalimah sebelumnya. Jadi harus dia hanya menjadi penghubung saja, bantu saja. Nah, tidak bisa berdiri sendiri.
ko gitu. Tetapi atau harus ada kalimat sebelumnya dan sesudahnya. Tidak bisa berdiri sendiri. Itu yang disebut dengan kalimat huruf. Nanti huruf akan dijelaskan secara khusus karena huruf itu lebih mudah dipahami karena dipahami dengan ketimbang isim kalimat kata benda dan fiil kata kerja. Kenapa? Karena hanya itu saja. Itu sedikit. Hanya itu saja. Sedikit dan tidak pernah neko-neko. Segitu-segitu aja gitu. Wallahu a'lam bishawab. Perlu dipahami bahwa bait yang ke-9 itu memberikan petunjuk kepada kita tentang satuan-satuan satuan dari susunan kalam atau jumlah atau kalimat dalam bahasa. Jadi dalam bahasa Arabnya itu nggak bakalan lepas dari tiga hal, yaitu isim kata benda, fiil kata kerja, dan harf kata bantu. Itu. Tetapi tidak mesti tiga-tiganya ada, nggak seperti itu. Bisa saja kata benda dengan kata benda, gitu kan. Tapi kalau kata kerja mesti ada kata bendanya. Kata kerja sama kata benda. Terus kalau ada kata kerja, ada kata benda, ada kata bantu, itu bisa seperti itu. Nanti kita akan bahas pada bait-bait selanjutnya. Ini penjelasan mengenai bait ke-9 tentang wahiduhu kalimatun wal qawlu'am wa kalimatun biha kalamun qad ju'am. Wallahu alam. Ulangi lagi. Pengertiannya adalah wahiduhu kalimatun wahiduhu kalimatun wal qawlu'am wa kalimatun biha kalamun qad wahiduhu kalimatun wal qawlu'am wa kalimatun biha kalamun qad yu'am. Ya. Lafaz atau kalimat atau kata pengertiannya itu sama saja, yaitu susunan, yaitu suara huruf yang terdiri dari huruf hija itu pasti. Contohnya seperti Zaidun, contohnya seperti Zaidun qaimun, atau lainnya seperti qama bakrun. Wallahu a'lam bishawab.